ambulan nih selama 2 minggu nih muterin pohon beringin 2 minggu tuh. Lah pak, ini muter pak, katanya sampai sana bentar lagi, sejam lagi. Enggak, bentar itu tuh. Yang namanya air, kalau iya bisa dibilang jijik ya jijik. Air kencing sendiri aja diminum pak. Masa? Iya. Sampai minum air kencing? Iya. Dan ternyata dibalik semua ritualnya saya, isi koper itu ya sekitaran 2 miliaran lah, di bawah 5 miliaran lah. Genderuwo pun ada, tuyul lari-larian, bahkan yang bisa disebut dengan yang namanya bidadari pun memang ada. Wangi bunga, segala macam. Disitulah gangguan yang paling terbesar. Itu duit yang di koper bukan duit halal loh, bukan duit umat manusia. Loh kok bisa? Bisa. Kamu kesana niat apa? Kerja. Ada pabriknya? Nggak ada. Lah kamu bawa duit banyak ini gimana? Saya jujur jawabnya, ya karena saya ikut ritual. Astagfirullahaladzim. Ikut ritual. Astagfirullahaladzim. Ini uang setan. Uang setan harus habis sama setan. Lah setannya siapa pak? Ya ini kalian sudah bawa duit setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MM? Senang sekali malam hari ini Mang Ei dan tim kembali dapat menjumpai Anda untuk mengantarkan kisah nyata dari narasumber. Sudah ada di depan saya, namanya Mas Rizky. Ya, Mas Rizky ini akan berkisah kepada kita semua tentang pengalaman hidupnya, yang mana Mas Rizky pada saat itu melakukan ritual yang tidak diketahuinya. Iya. Seperti terjebak lah begitu ya. Ketika mencari pekerjaan, tiba-tiba kok jadi melakukan ritual. Kira-kira begitu. Nanti kita akan dengarkan kisahnya. Sobat MM, sebelum kita mulai, kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Mas Rizky nih ya. Iya. Apa kabar Mas Rizky? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Boleh tanya-tanya dikit nih. Boleh silakan. Usianya berapa nih? Sekarang usia 25 tahun. 25 tahun. Iya. Belum nikah? Belum. Lagi nyari atau udah punya pacar? Sedang nyari. Sedang nyari. Nanti kalau ada subscriber yang mau, Boleh lah. boleh lah ya. Oke. Angkut. Silakan komentar di bawah nanti ya. Iya, siap. Nah, Mas Rizky ini profesinya apa? Saya profesi di Dinas Lingkungan Hidup. Sudah bekerja di Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Oke, baik. Sebelum mulai, kita akan berikan kenang-kenangan untuk Mas Rizky. Siap. Nah, ini kenang-kenangannya. Iya. Oke, selain kaos ini, Iya. ada bingkisan yang lainnya tentunya ya. Oke. Suka nggak nih kaosnya? Alhamdulillah suka banget karena warna favorit. Favorit hitam ya. Hitam. Jadi nanti dipakai Ya. bahwa ini membuktikan bahwa Mas Rizky sudah pernah tampil di Malam Mencekam ya. Siap. Sobat MM, semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Rizky. Iya. Silakan Mas Rizky. Oke. Jadi gini Mang Ei, saya ini punya pengalaman dan cerita ini pun baru pertama kali saya menjalani yang namanya minta uang itu ke makhluk gaib. Di
situ saya kelas 3 SMP. Situasi di situ itu pas mau ujian nasional. Bila mana SPP ataupun ada yang menunggak, kita tidak bisa ikut ujian. Nah, dari sekian murid, saya ngambil orang 4. Untuk dijadikan teman maksudnya? Iya, dijadikan teman. Jadi sekitar umur 15-an lah saya tuh kenal mereka. Nah, di circle itu, sifat yang umumnya 15 tahun, apalagi laki-laki, itu pasti lagi masa puber-pubernya. Contoh, itu pasti ada terjadi yang namanya keributan. SMP ini dan SMP ini musuhan nih. Nah, di samping itu pun begitu ya berjalannya waktu, segala macam, saya sempat berguru ke yang bisa disebut ya guru spiritual. Mengapa bisa berguru ke spiritual? Karena satu, saya ini mau yang namanya apapun itu saya harus menang. Cuman di lain sisi karena saya orang awam, jadi saya kalah terus. Begitu saya kenal dengan pendamping ini, saya akhirnya berguru selama ya 2 bulanan lah berguru. Begitu saya cobain itu ilmu, karena berguru terlalu ya bisa dibilang lama lah, 2 bulan mah ya. Kalau buat anak-anak SMP mah itu memang benar terjadi. Golok pun tidak bisa merobek kulit saya. Samurai tidak bisa. Bahkan saya pernah nyoba ke tetangga saya suruh dibacok, dan ternyata golok itu pun yang patah. Di situlah saya terima ilmu kekebalan, psikodam, segala macam. Begitu pas di detik-detik mau UAS BN, itu kan persyaratannya harus lunas SPP, segala macam, sama biaya administrasi segala macam. Begitu ke orang 4 ini ngobrol sama saya, berarti 5 orang. Ini riungan, sepulang sekolah ini kita riungan. Teman saya ini ya bisa dibilang ya pemain media sosial. Dapat kabar dari luar, ada lowongan pekerjaan di daerah ini. Mohon maaf nih, yang namanya daerah saya takut untuk menyebutkan. Di luar Jawa? Di luar Jawa. Di situ 4 orang ini, termasuk saya 5 orang ini, saya percaya. Di situ saya berangkat langsung. Detik itu pun, menit itu pun, teman saya menerima kabar, saya langsung berkemas. Dan saya dari rumah membawa 1 orang itu 500.000. Itu uang dari mana mereka? Uang tabungan semua. Uang tabungan kita dari uang jajan. Dan juga dari hasil kerja. Pulang sekolah jam 12 kita kerja. Gak tahu itu kuli panggul segala macam. Dari situ kita berangkat. Jadi begitu sudah nyampe di sana, segala macam, saya tadinya dikasih info sama tukang ojek, "Mas, kalau perusahaan ini adanya sebelah sana." Saya tancap sama teman saya yang 4 orang ini. Udah nyampe sana dan ternyata itu bukan perusahaan. Memang bentuknya perusahaan atau bisa dibilang ya distributor. Ternyata itu gudang udah jadi gudang. Si kantor distributor ini sudah jadi gudang. Karena sudah sekian tahunan itu nggak ada yang berani beli ataupun itu ngontrak gudang itu. Dan yang bikin saya kaget di situ, temu-temu dari belakang ada yang nepuk. "Nyari siapa, Mas?" Saya ngeliat ke belakang. Astagfirullahaladzim, ternyata Kuncen, penjaga situnya. Begitu saya nanya, "Pak, emang bener distributor ini ada di sini?" Memang benar. Cuman sudah tahunan ini si pabrik ini udah berhenti produksi. Dan sampai sekarang pun ada yang mau ngontrak, itu nggak ada yang mau. Yang mau beli pun nggak ada yang mau. Karena udah ada gambaran dari mereka nih yang menolak gudang itu. Dari situlah saya merasa down. Kita jauh-jauh dari Cirebon, keluar pulau, hasilnya nihil. Nah, dari situlah saya
badan udah lemes. Sampai saya puasa di perjalanan karena duit ini harusnya seperti ini. Harusnya ya buat makan seperti ini, keperluan segala macam lah ya. Dan ternyata saya nyampe sana saya jong. Satu. Kedua, saya ini orang rantau dari Tasik. Jadi prinsipnya saya berani keluar dari kampung saya. Begitu saya nanti mau pulang, saya harus menghasilkan. Satu, orang sukses pasti. Kedua, saya punya mobil. Ketiga, saya punya rumah, baru saya pulang kampung. Itu tekad prinsip yang saya alami dan saya jalanin sampai saat ini. Begitu ceritanya, lah datanglah ini nih si Kuncen nih, nyamperin lagi. Mas, saya tahu tujuan kalian berlima ini kesini ini mau nyari uang. Iya memang Pak, saya mau nyari uang. Ya dari situlah si Kuncen mulai menawarkan. Yang tadinya dia menebak, tapi emang benar tebakannya. Sampai dia menawarkan, kamu kalau mau uang, ayo. Lah maksud saya gimana nih Pak Haji? Ayo ikut saya. Kita buntutin tuh si Kuncen. Yang namanya naik loh kok ini nambah lama nambah dingin, suasana aura nih. Begitu nyampe di tengah panas, begitu nyampe di tengah perjalanan mau ke hutan larangan ini panas. Loh kok panas, tadi di bawah adem, kenapa kok ini bisa panas? Nah berhubung teman saya bisa ngelihat karena punya ya bisa dibilang ya pendamping dari leluhur merenya, kalau saya bisa sebut sih. Itu kata dia itu, menurut dia itu kita udah masuk alam beda. Kita masuk, sebelum masuk malam nih. Itu nyampe sana siang, ada matahari. Dan ternyata memang benar. Memang benar, dunia gaib dan dunia manusia itu ada. Begitu udah nyampe sana, aura panas dong. Karena yang saya rasakan panas banget. Itu belum curiga ya, belum curiga. Belum curiga. Mau dibawa kemana oleh Kuncen itu? Awal itu saya belum curiga, baru merasakan yang namanya panas. Ujuk-ujuk nyampe di lokasi, itu si Kuncen ngomong, Mas, ini ada warning Mas. Wah, maksudnya gimana Pak ada warning? Gini Mas, kalau dari sekian 5 orang ini, kalau saya gambarin, kalau saya tangkap, ini orang megang semua. Saya orangnya jujur polos. Memang Pak, saya megang Pak. Saya megang kodam dan megang kebal. Kuncen langsung jawab, Mas kalau bisa kodamnya Mas, pendamping Mas sekarang dibuang semua. Kita sama-sama masuk ke sana dalam kondisi awam atau murni atau bersih. Maksudnya bersih ya aura kitanya. Memang iya saya lepas semua nih. Nah yang satu orang ini emang bandel orangnya. Jadi dia ngebohong. Dia ngomongnya sudah dilepas, padahal enggak. Otomatis kan kalau kodam kita dilepas, yang namanya mata batin kita udah pasti ketutup lagi, tidak bisa melihat gaib. Nah saya pengen ngeliat orang yang satu ini yang bandel ini, ya nggak bisa ngelihat karena saya udah dibuang semua. Kuncennya nggak tahu. Malah kuncennya, wah ini yang 4 orang udah nih, mana yang satunya ya? Oh itu kayaknya sih lagi ke belakang, kayaknya sih nggak tahu, lagi ngerokok, nggak tahu kemana ya. Itulah kegagalan dia itu ya di situ. Si Kuncen ini nggak ngirawain 1 orang ini, konsen ke 4 orang, termasuk saya 4 orang. Nah yang kelima orang ini, yang 5 orang ini nggak dimasukin. Maksudnya yang 1 orang itu nggak dihirauin. Dari situlah aura mencengkam dan nyali saya diuji bener-bener. Mas, coba kamu bertapa di sana. Saya langsung tebak, Mas ini kok Pak, ini kayaknya ini kayak ngebentuk segitiga. Memang segitiga. 1, 2, 3. Yang 2 orang di tengah Mas. Siap. Yang 2 orang tengah. Teman saya yang tadi ini, yang gak ngelepas pegangannya. Nggak bertanya mau apa? Enggak. Kan cari pekerjaan. Iya. Tapi saya nggak ada yang nanya teman-teman. Nggak ada. Kok jadi melakukan ritual? Iya. Jadi seolah-olah kayak apa ya? Terhipnotis. Nah, terhipnotis dan dimasuki dengan ilusi kitanya tuh.
Jadi seolah-olah kalau orang normal sih dia ngomong ini ya masuk akal. Cuman dia ngomong ini ke kitanya, terus sampai ke kita bahasa dianya, itu seolah-olah kayak menawarkan pekerjaan. Nih di lokasi ini, nih di lokasi ini. Nah itulah kita bertapa orang 5, 1, 2, 3, 4, 5 di tengah. Begitu sudah duduk di posisi masing-masing tempat, ada yang sila, ada yang semacam begini, ada yang semacamnya begini. Udah ceritanya sudah pada setar nih, maksudnya setar sudah pada mau dimulai nih. Ces. Orang 5 nih udah mulai ces. Tinggal nunggu aba-aba si kuncen. Mas, kalau bisa baju dicopot. Diusahakan makanya kolor. Siap. Lepas. Saya pesen 1, kata si kuncen. Kuncen ngasih warning lagi nih, ngasih warning terakhir. Saya pesan 1 ya mas ya. Kalau iya ada gangguan segala macam, diusahakan mata jangan sampai melek ataupun jangan sampai dibuka. Sebelum saya ngomong buka. Kalau bukan saya suaranya berarti jangan. Itu godaan yang lain. Ya pak, siapa? Ces jalan. Itu dari situ yang namanya 3 hari 3 malam nggak makan nggak apa, cuma disediakan minum air putih. Itu pun ada di depan. Di depan maksudnya di depan. Ini orang 3 bentuk segitiga. Nah yang 2 orang ini ada di tengah. Nah si minuman itu ada di orang 2 ini di depannya. Misal nih contoh, saya di sini, teman saya di sini. Ini posisi saya lagi di tengah-tengah nih sama teman saya ini nih. Begitu iya ada air minum pun ini adanya di depan saya. Nah sedangkan yang orang 3 kan menuju ke situ nggak bisa, harus berubah posisi tapaan. Gagal, pasti kita gila. Karena pendampingnya pun, si kuncennya pun ngasih sarannya pun setengah-setengah. Cuman pas lagi setengah-setengah dikasih tahu, kita ngomong iya doang. Karena kita terhipnotis ataupun kena ilusi merenya, setahu saya. Dari tetapa itu orang 5 itu pasti ada yang namanya gangguan dong. Ular, aungan harimau. Di hari keberapa itu? Di hari kedua. Di hari kedua jam 12 malam sampai jam 2. Sekitar ya? Sekitar jam 2-an lah kalau nggak salah saya, ya sekitar jam setengah 2-an, jam 2-an lah. Kalau menjelang subuh saya nggak bisa nebak soalnya jauh dari masjid, jauh dari permukiman. Genderuwo pun ada, tuyul lari-larian. Bahkan yang bisa disebut dengan yang namanya bidadari pun memang ada. Itu posisi dalam keadaan mata tertutup iya. Ya? Itu walaupun mata tertutup, tapi kita bisa nebak ini nih bidadari. Karena apa? Harumnya, wangi bunga, segala macam. Disitulah gangguan yang paling terbesar. Dari sekian 5 orang ini, ada 1 yang jatuh pingsan. Gedebuk. Namanya suara kita pasti dengar. Gedebuk. Cuman pikir saya, wah ini godaan. Gak mungkin teman saya gedebuk. Saya lanjut. Begitu pun udah selesai nih. Singkat ceritanya dari 3 malam 3 hari ini udah selesai nih. Ketemulah 1 malam lagi, malam yang terakhir. Itu bisa disebut malam keempat. Malam keempat itu ya itu adalah puncak finalnya kita selesai tetapa. Begitu udah selesai, kuncen baru ngomong, silakan kalian semua mas dari keempat orang buka. Pangling. Saya begitu buka mata pangling. Ya normalnya gini. Secara logika dan medis itu 3 hari 3 malam kita nggak tidur, kita tidak minum pun tidak minum, makan pun kita tidak makan. Itu kalau orang biasa mati. Dan ternyata memang benar. Begitu kita buka mata, iya benar. Pangling, culang cileng. Nah, si kuncen ngejawab tadi cuman nyuruh ya. 4 orang semuanya dibuka matanya. Sedangkan kita kan orang ada 5. Nah, ini yang 4, yang kelima ini kenapa ini? Pikir saya nih pas saya melek.
Dan ternyata begitu saya lihat itu orang yang tadi saya ceritain kedebruk pingsan, itu sampai sekarang itu belum buka mata. Jadi pingsan dengan sendiri, bangun pun dengan sendiri. Nah itu ada. Begitu Kuncen yang nepuk, buka matanya, buka. Waduh, saya pikirnya wah ini, ya kalau saya bisa simpulin sih, ini bisa jadi itu orang yang tadi pingsan, orang benar. Dan orang ini yang tadinya pingsan itu bukan orang. Pas begitu bangun dan bersila itu kayaknya bukan orang. Kalau menurut insting saya, soalnya tingkah lakunya beda. Maksudnya beda gini, saya cuma Noel, ayo kata Kuncen suruh buka mata, nggak diladenin deh. Dan ternyata si Kuncen nih, buka mata, sudah waktunya kita buka, nurut. Nah ini dari situ kita menghasilkan uang ternyata. Disitulah puncak kesenangan dan kebahagiaan kita. Kita tetap sekian hari, sekian malam, tidak makan, tidak minum, ternyata membawakan hasil. Yang dimaksud dengan hasil, 1, koper isinya berat. Pokoknya udah kayak orang stres aja ngeliat uang sebanyak itu. Saya cerita pengalaman saya ini juga, ini sampai yang namanya bulu kuduk tangan saya ini berdiri semua, Bisa dibilang ya berdiri, merinding lah. Tuh, sampai merinding. Saya cerita seperti ini nih. Isi koper itu ya sekitaran 2 miliaran lah, di bawah 5 miliaran lah kalau nggak salah sih. Soalnya saya juga nggak sempet yang namanya ngitung karena sudah berhasil. Tapi di samping keberhasilan itu, di samping kesenangan dan kebahagiaan kita berempat, ini yang orang kelima ini kok beda. Tidak ada rasa bahagia, senang pun tidak ada dari raut wajahnya dia. Begitu saya tanya segala macam, dia jawabnya ngalur ngidul. Saya nih sama Kuncen udah menawarkan, ayo turun gunung, kita pulang ke Cirebon. Misi kita sudah berhasil, keinginan kita sudah tercapai. Tinggal kita pulang ke Cirebon, bayarlah SPP ataupun tunggak-tunggakan apa, kita bisa ikut ujian karena ngobrol waktu, kata saya. Dia diem aja. Ayo, kok diem aja? Kenapa? Baru dia jawab, enggak lah, saya masih mau di sini. Loh, masih mau di sini? Kan kita kan udah di sini udah 3 hari 3 malam nggak tidur. Nih uang udah dapat loh. Enggak, saya masih mau di sini. Si Kuncen langsung deketin si orang kelima ini. Mas pulang, teman-teman mas udah nungguin. Kalau iya mau kesini, ntar lagi aja. Mas soalnya udah dapat uangnya, udah berhasil. Ternyata nurut, pulang. Begitu nyampe pertengahan perjalanan mau keluar hutan, itu dia pingsan lagi. Dia pingsan. Loh, saya heran loh ya. Loh kok kenapa pingsan lagi? Secara logika kalau dia pingsan lagi, 1 karena penyakit ayan, step bisa masuk akal. Tapi ini pingsan lagi. Dibangunin pun gak bangun-bangun. Ternyata saya cek di denyut nadi masih ada. Si jantung ini masih detak, si urat masih ada gerak. Akhirnya si Kuncen sebelum turun, kita kan ditinggal di pertengahan jalan mau keluar hutan nih. Dia balik lagi. Mas kenapa mas? Saya udah jauh aja, saya udah mau hampir turun, udah mau hampir keluar dari hutan, kok mas masih di sini? Ini teman saya kok kayak gini terus, kok dibangunin nggak bisa. Nah awalnya si Kuncen nyuruh itu bangun bisa, detik itu pun dia nggak bisa ngebangunin. Bangun ini udah pertengahan jalan, ayo kita lanjut supaya kita cepat pulang. Nggak bangun. Si Kuncen was-was, turunlah sendiri dia ke bawah. Sinyal HP nggak ada sama sekali, yang namanya di hutan nggak ada. Begitu iya Kuncen ngebel ambulan, bukan langsung datang. Itu lama nunggunya sumpah, nama seminggu. Dari kita menunggu ambulan itu, kalau saya mikir logika itu nggak masuk akal. Yang bisa disebut gak masuk akal gini,
3 hari 3 malam kita tanpa ketemu nasi ataupun air putih. Dan ditambah ke malam final kita nggak makan. Sampai duit pun itu cair, kita nggak makan. Sampai yang namanya kita jalan mau keluar hutan, di samping pertengahan jalan itu teman saya pingsan pun saya nggak makan. Sampai Kuncen suruh ke bawah, suruh manggil ambulan. Dan saya nggak mikir ke badan saya, nggak mikir ke teman. Saya konsen ke orang ini nih, yang orang kelima, karena pingsan mendadak dan dibangun-bangunin tidak bangun. Nurutlah si Kuncen ke bawah. Dari situ saya menunggu ambulan ini selama seminggu. Itu yang dinamakan saya bisa nemu makanan itu ya, satu, saya dari singkong, saya cabut. Pokoknya ya yang ada di alam hutan itu ya bisa disebut ya, gimana caranya saya bisa makan. Jangankan singkong, daun pun saya makan karena saking laparnya. Itu jauh dari pemukiman ya? Jauh. Itu pun baru setengah perjalanan mau keluar hutan. Jauh banget itu, Pak. Yang namanya air, kalau iya bisa dibilang jijik ya jijik. Air kencing sendiri aja diminum, Pak. Masa? Iya. Sampai minum air kencing? Iya. Karena satu, di situ nggak ada air. Yang namanya kali pun tidak ada. Padahal ada. Cuman batinnya saya, mata saya ini masih ditutup sama si bangsa ini. Dan ternyata dibalik semua ritualnya saya, ritual teman-teman saya kesana, si makhluk gaib ini minta wadah, yaitu teman saya yang pingsan. Saya awalnya nggak tahu yang namanya minta wadah apa sih, saya nggak tahu. Saya pokoknya udah ngegelo aja. Nah, kita ya menunggu ambulan di situ aja, diem aja, nggak lanjutin jalan, nggak lanjutin apa. Karena saya merasa ya bisa dibilang sedih lah. Sedihnya kenapa? Ya itu karena teman saya ini kok nggak bangun-bangun. Ayolah kita senang-senang bareng, kita pulang bareng, kita berangkat bareng ya pulang harus bareng dong. Jangan sampai kita pulang harusnya berlima jadi berempat, yang satunya jadi bendera kuning. Nah, begitu dulu. Saya ngelihat yang namanya lampu motor saya bisa nebak itu motor. Cuman lampu mobil saya udah apa. Ini mobil ambulan. Satu, bukan lampu redup mobil loh yang saya lihat, lampu tembak, cos datang. Saya langsung nanya, Pak, ini kenapa teman saya? Dan kata si supir, ini masih hidup, Mas. Loh, kok masih hidup, gimana ceritanya? Kan kita nunggu Mas lama, kata saya. Coba Mas dimasukin ke mobil, kita langsung turun gunung. Siap, beres. Kita langsung turun hutan, maksudnya saya. Begitu udah masuk, memang di yang namanya infus memang masuk, dan di situ ada monitor detak jantung. Nit. Berarti masih hidup. Di bener. ambulan. Iya, di dalam mobil. Dan ternyata itu juga benar. Saya lihat iya, memang masih hidup. Di samping, di luar, nadi. Satu kan nadi. Di nadi saya nggak percaya. Saya ngeliat monitor, wah berarti udah ada pembuktian. Ya saya mau nggak mau harus percaya. Yang namanya mesin ini tidak bisa menipu, pasti benar. Begitu mau turun pun, ini nih. Yang bikin saya emosi lagi ini di sini. 2 minggu kita keliling hutan, nggak ketemu yang namanya permukiman. Mau terus. Di situ Supirnya nggak sadar? Enggak, supir nggak sadar. Karena dia orang awam, orang biasa. Begitu saya udah ngelihat dan saya rasakan badan saya sendiri. Loh, kok badan saya ngerasa beda? Dan ternyata ya pegangan saya balik lagi. Di samping abis menjalani ritual, dari pegangan saya hilang, dikeluarin. Begitu berhasil pun, sebelum nyampe ambulan pun ini kodam belum balik.
Tapi begitu udah di perjalanan mau arah pulang, ini balik. Otomatis dong saya masih bisa ngelihat, pasti saya ngelihat yang namanya dunia gaib. Begitu saya melek, maka batin saya dibuka lagi. Anjir, kok muter-muter doang? Ambulan nih selama 2 minggu nih muterin pohon beringin 2 minggu dong. Lah, Pak, ini muter Pak, katanya sampai sana bentar lagi, sejam lagi. Enggak, bentar itu tuh. Udah ada rumah pemukiman warga, ngomongnya kata si supir. Wah, perumahan dari mana ke situ ya? Itu masih hutan kok, masih rumput kok, masih pohon kok. Wah, Mas tuh ngantuk je. Soalnya Mas kan 3 hari 3 malam gak tidur. Wah, kok bisa saya dibilang ngantuk? Padahal mata masih normal. Di samping itu ya terus selama 2 minggu kita muter. Tak, pas mau 2 minggu baru kita bisa turun. Tahu 2 minggu dari mana? Karena nebak jam, waktu. Jam masih jalan? Masih. Alhamdulillah jam masih jalan. Selama 2 minggu itu kelihatan siang dan malamnya? Kelihatan. Pergantian siang, pergantian malam, pagi pun kelihatan. Sampai yang namanya adzan yang tadinya tidak terdengar jadi terdengar. Cuman ada cumannya. Si supir ini matanya ditutup. Maksudnya ditutup, jadi tidak bisa melihat dunia gaibnya, tidak bisa. Cuman bisa ngeliat itu permukiman warga. Dan saya, kodamnya saya balik, itu melihat bahwa itu bukan permukiman warga, itu masih hutan. Ya kenapa saya bilang masih hutan? Ya karena 2 minggu ini saya keliling-keliling pohon beringin loh. Pohon beringin saya kelilingin semua. Sama si supir dikelilingin. Bensinnya gak habis? Itu yang bikin saya heran, bensin gak habis. Speedometer yang buat jarak tempuh itu masih segitu aja. Kalau iya pun itu muterin pohon beringin, satu logikanya bensin habis. Kedua, ada jaraknya yang harus jalan dong. Wah, ini udah sekian kilo nih. Tapi ini gak jalan. Bensin normal. Terus makan selama 2 minggu? Gak makan? Kita gak makan lagi. Karena udah saking kalapnya kita, sudah putus asanya kita. Yang tadinya harusnya bahagia, kita putus asa. Sambil dibawa uang itu ya? Sambil dibawa. Kita putus asanya karena ya ini, teman saya kok satunya kayak gini. Harusnya kita berhasil bersama, tapi kenapa kita berempat? Itu apa yang dirasakan gak makan? Gak lapar? Biasa aja. Kayak manusia normal lain. Biasa aja. Begitu udah turun, memang ada kuncen yang di bawah. Yang tadi saya suruh, dia nungguin. Setelah 2 minggu, kuncennya ada di situ. Ada di bawah nungguin kita. Mas, kok lama banget? Saya menjelasin, dan dia nggak percaya. Si kuncen nggak percaya. Saya cerita seperti itu. Dan singkat cerita, saya pamit dari situ. Pak, makasih atas jalurnya dan atas jalannya Bapak menuju kesusahan saya. Saya benar-benar saya merasa terima kasih. Itu sambil saya meneteskan air mata. Cuman ini pengalaman saya, Pak. Saya ngomong ke kuncen. Yang namanya uang ini emang bener ada. Dan ternyata efeknya sama aja kayak pesugihan babi ngepet. Butuh wadal. Ternyata singkat cerita kita pulang nih. Gimana? Ambulannya jadi gimana? Belum selesai itu? Itu ambulannya udah langsung turun. Udah sampai di mana ya? Dermaga, pelabuhan. Hah? Oh, jadi naik ambulan itu langsung ke dermaga? Iya, langsung ke pelabuhan. Enggak ke rumah sakit? Enggak, langsung ke pelabuhan kita. Kita langsung cepet-cepet bawa pulang. Nah, begitu udah nyampe dermaga, alhamdulillah saya senang lagi. Teman saya bangun. Wah, udah sampai mana? Alah, udah mah bangunnya lama. Begitu bangun nanya, udah sampai mana? Kapal, mau kemana? Ya pulang ya. Masa iya kita mau nginep di sini? Di sini bukan kota kita kok. Kita Cirebon katanya. Pulang. Sampai di Cirebon barulah
Itulah yang namanya senangnya saya, senangnya orang 4. Aduh, alhamdulillah. Kita udah nyampe Cirebon. Itu kalau yang memang gak percaya ya pasti gak percaya. Karena ini cerita saya sendiri dan cerita nyata kehidupan saya, pengalaman saya. Itu lapar bener saya rasakan di Cirebon. Krayak kriuk. Baru terasa lapar di Cirebon. Cirebon baru terasa lapar. Saya borong tuh yang namanya jajanan toko. Saya ngasih uang pun saya nggak nyadar itu saya ngasih uang ke dia segepok, nggak nyadar. Pas sorenya saya balik lagi nih ke warung itu. Saya ngeluarin duit selembar. Pertama saya segepok, saya nggak sadar. Nah begitu saya sadar saya ngasih balik lagi ke toko itu, saya ngasih selembar. Apa yang terjadi? Pihak toko ngomongnya seperti ini, Mas, tadi Mas ngasihnya daun dah segepok. Wah, kok daun? Ya ini ada buktinya. Daun. Ada. Kalau uang gepok kan ada nominal kertas itunya tuh. 10 juta, 1 juta ya. Nah, di situ aja ada, nominalnya ada. Cuman uangnya kertas. Uangnya ini apa? Daun. Wah, kok daun? Nih, kalau yang ini sih daun bukan? Wah, ini baru uang. Ngomongnya, wah ini baru uang. Wah, berarti Mas tadi harus bayar dong. Kerugian saya aja. Toko saya kan diborong sama emas dan segala macamnya. Saya ganti. Besoknya nggak marah dia? Nggak. Dan ternyata ada guru spiritual saya udah nunggu di terminal Kejawanan, pelabuhan Kejawanan, udah nunggu di situ. Sampai dia nanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ada Pak Ustadz. Pak, udah lama nunggu saya? Udah. Di samping itu saya dikasih tahu sama guru spiritual. Itu duit yang di koper bukan duit halal loh. Bukan duit umat manusia. Loh, kok bisa? Bisa. Kamu kesana niat apa? Kerja. Ada pabriknya? Nggak ada. Lah, kamu bawa duit banyak ini gimana? Saya jujur jawabnya. Ya, karena saya ikut ritual. Astagfirullahaladzim. Ikut ritual. Astagfirullahaladzim. Ini uang setan. Uang setan harus habis sama setan. Lah, setannya siapa, Pak? Ya ini kalian sudah bawa duit setan. Kamu tahu lagi tadi toko pertama kenapa komplain? Loh, kok tahu? Saya mikirnya, kok tahu? Ujian pun masih kita jalanin, walaupun kita telat datang ke sekolahnya karena menyelesaikan administrasi segala macam. Pakai uang itu? Pakai uang itu. Itu pas bayar SPP kan? Ya. Pasti ketahuan dong uangnya. Enggak. Daun. Kalau mau tahu, itu uang yang saya bayarin ke SPP. Itu uang yang 2.500.000. Sisanya di luar. Sisanya daun. Yang 2.500.000 tuh, yang awal murah saya dari Cirebon sampai sana. Itu saya pakai buat ujung-ujungnya buat bayar SPP. Anjing, ini duit. Kenapa duitku bisa jadi daun? Di situ sadar saya kalau itu daun. Cuman yang saya heran ini yang 2.500.000 kok nggak jadi daun. Uang asli tadi ya? Uang asli. Oke. Begitu udah sampai di rumah segala macam cerita sama keluarga masing-masing, istilah kasarnya tuh ya. Orang tua sedih Sedihnya kenapa? Ini anak gak pulang-pulang. Baru sekarang pulang. Mukanya kucel. Bajunya kotor semua. Itu menurut pandangan orang tua masing-masing. Berarti yang pergi ini semua anak SMP ya? SMP. Anak-anak umur 15 tahun waktu itu ya? 16 tahun yang masa-masa mau puber aja lah. Ya, mau masuk SMA ya, sekitar 15 tahunan. Oke, dari kisah ini apa yang ingin disampaikan? Dari kisah dan kisah nyatanya saya dan pengalaman saya yang saya rasakan, kalian jangan tiru seperti saya. Jangan sampai kita lari ke gaib. Itu pasti ada efek. Mendingan kita meminjam uang daripada kita minta uang ke makhluk gaib. Oke. Pesan saya di situ. Baik, terima kasih. Kisah yang sangat menginspirasi untuk kita semua ya, bahwa jangan lakukan mencari uang dengan cara instan. Iya. Jadi ini kalau saya lihat adalah terjebak ya oleh si kuncen yang tadi. Mungkin benar. Seperti gendam atau hipnotis ya. Iya, ilusi lah. Ya. Sobat MM, jika Anda ada pertanyaan silahkan berkomentar di bawah
nanti kita diskusi di kolom komentar ya. Siap. Terima kasih Mas Rizky atas kisahnya. Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan teman-temannya juga ya. Iya, amin. Baik, saya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.